Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Sangat di luar nalar kalau Ahok tiba-tiba mengatakan akan saya bongkar. Dengar dulu nih Leotman, biar nalar Anda tuh makin abdol, makin bagus, makin bagak. Harga BBM luar biasa mahalnya, padahal penghasil minyak di sini. Ini karena bangsat-bangsat yang korupsi ini, Pak Hotman. Jadi Pak Hotman, jangan fokus kemana-mana. Fokus kepada kasus korupsi dan orang-orang yang melakukan korupsi di negeri ini. Jangan dihalang-halangi kalau ada orang yang ingin membantu membuka bobroknya ini. Memperhatikan, menganalisa, dan memantau. Dan Anda kebakaran jenggot. Ya, jangan-jangan ada udah beli peyek nih. Begitu aja Lek Hotman, ya, waras. Kasus Pertamina, coba Anda bayangkan, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, maka akan berlanjut tindak pidana korupsi tersebut. Bayangkan berapa ratus triliun tiap tahun akan berlanjut terus. Ya, pertanyaannya adalah, Ahok tiba-tiba teriak akan saya bongkar. Pertanyaannya, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, apakah Ahok akan diam selamanya? Itu dia pertanyaannya. Horas, Lehotman, Oman Paris, Utapaya. Ya, salam dari kota Medan aja Lehotman. Memang nalar Anda tinggi Lehotman. Ya, nalar Anda tinggi, saya akui itu. Tapi dalam kasus Ahok ini, Anda berbicara kurang informasi, kurang data. Ya, sedikit mau saya sampaikan kepadamu Lehotman. Jangan bilang Ahok itu tidak mau bongkar. Ya. Dengar dulu nih Lehotman, biar nalar Anda tuh makin abdol, makin bagus, makin bagak. Ya, Ahok itu dilantik menjadi komisaris utama pada tanggal 22 November tahun 2019. Ya, pada tanggal 15 September tahun 2020, Ahok sudah bernyanyi, bahkan melalui kalimat dia di podcastnya media, salah satu media, dia mengatakan, saya sudah tahu ini masalah ini, tapi saya tidak punya wewenang untuk mecat ini karena saya komisaris utama. Ya, saya hanya di sini sebagai pengawas saja. Dan ini sudah disampaikannya kepada Menteri BUMN Pak Erick Thohir. Tapi bagaimana? Jadi respon. Lu sebenarnya gimana sih? Sebenarnya lu pendukung koruptor atau gimana ini Hotman Paris? Atau memang dia tidak punya data apa-apa, cuma mau pansos, tiba-tiba ikut nebeng populer, seolah-olah mau bongkar. Jadi sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar, berarti kasus ini akan berlanjut terus, tiap tahun ratusan triliun. Dan selama ini Ahok diam. Pak, dia dulu logikanya. Kalau you pakai logika, maka memang ada keanehan besar dalam sikap Ahok ini. Intinya dia bilang saya akan bongkar. Wah, berarti dia tahu sesuatu. Kalau benar dia tahu sesuatu, dan kalau Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti korupsi akan berlangsung terus. Itu makanya saya mengatakan sangat di luar nalar kalau Ahok tiba-tiba mengatakan akan saya bongkar. Padahal itu tindak pidana korupsi terjadi pada periode dia dan tugas dia sebagai pengawas. Ya, di situ kata kunci akan saya bongkar. Oh sekarang, kalau Jaksa Agung tidak bongkar berarti akan berlanjut terus. Di mana tanggung jawabmu Ahok? Kemarin tahun 2020 15 September ya,
Anda tahu nggak keributan Ahok dengan Wakil Ketua DPR RI Komisi 7, Ade Rosyadi? Bahwa Ade Rosyadi mengatakan, ya, untuk meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk memecat Ahok karena membuat kegaduhan Pertamina. Gara-gara apa? Dan itu diperkuatkan Ade Rosyadi di Instagramnya. Ya, gara-gara Ahok membuka ini. Tetapi bagaimana framing-framing dari lawannya? Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ade Rosyadi, bahkan orang yang baik seperti Ahok ingin mengungkap kejahatan-kejahatan di Pertamina, dibilang biang keributan di Pertamina. Itu gimana, Lehotman? Ya? Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, kok penjarain kalian semua. Ahok jangan ngotot kamu. Emang lu siapa sih? Siapa sih lu di Indonesia ini, Ahok? Ngotot kayak apa lu? Sekarang saya ajak Pak Hotman Paris untuk berpikir menggunakan nalar. Mungkin Anda terkenal menjadi booming kaya raya sekarang, tapi kami ya nggak pedulilah Anda mau kaya mau seperti apa gitu. Karena harta Anda juga nggak bermanfaat untuk masyarakat banyak, hal banyak gitu. Jadi yang kami pedulikan, kami tidak menyebut bahwa Pak Ahok adalah pahlawan dari terbongkarnya kasus korupsi Pertamina ini. Cuma niat baik Pak Ahok untuk membantu membuka seluas-luasnya kasus ini yang kita apresiasi gitu. Bukan menganggap Pak Ahok adalah pahlawan dari terbongkarnya kasus korupsi ini, tapi kita sangat mendukung. Jika memang Pak Ahok punya informasi, mari kita dukung. Buka seterang benderangnya. Ini yang mau kita dorong. Bukan menganggap Pak Ahok ini pahlawan. Tidak, Pak Hotman. Kami mendukung Pak Ahok ini membongkar bobroknya Pertamina ini. Karena sangat-sangat merugikan. Sangat-sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Kami beli minyak mahal. Di bawah ini, Pak Hotman tahu. Kami di Riau, harga BBM luar biasa mahalnya, padahal penghasil minyak di sini. Ini karena bangsat-bangsat yang korupsi ini, Pak Hotman. Jadi Pak Hotman, jangan fokus kemana-mana. Fokus kepada kasus korupsi dan orang-orang yang melakukan korupsi di negeri ini. Jangan dihalang-halangi kalau ada orang yang ingin membantu membuka bobroknya ini. Jangan kita ini kan gitu. Biarkan saja Pak Ahok menyampaikan. Kalau ternyata nanti dianggap dia tidak selama ini tidak bekerja, kalau seandainya dia ini, ya sudah dia akan terseret. Nggak usah kita halangi. Biarkan dia membuka seterang benderang mungkin bagaimana kejahatan korupsi ini dilakukan di Pertamina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Riau, Pak Hotman. Kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan data ini akan penjarakan kalian semua. Tapi gayamu itu ngotot-ngotot. Aduh, Ahok kamu. Surat terbuka untuk Hotman Paris. Hai Pak Hotman Paris, ini surat terbuka untuk Anda. Oke, Anda saya bawa sedikit berpikir logis kedaerahan. Kebetulan saya anak Riau, putra asli Riau Pak. Yang mana di Riau ini di atas minyak, di bawah minyak, yang selalu diambil kekayaannya dari Riau. Tapi coba Bapak lihat di Riau ini fasilitas dan infrastrukturnya. Di mana-mana lobang. Di mana-mana lobang. Di mana-mana hancur infrastrukturnya Pak Hotman. Jadi Pak Hotman jangan membela koruptor. Biarlah Pak Ahok membuka secara terang benderang. Jangan Bapak pula yang mengapain Pak Ahok. Jangan terfokus dengan Pak Ahok. Fokus dengan kasus korupsi yang terjadi saat ini, Pak. Jangan Bapak terfokus apa yang kepada Pak Ahoknya.
Fokus ke kasus korupsi yang dilakukan oleh bangsat-bangsat itu. Mereka harus dihukum seberat-beratnya. Mereka telah membuat negara ini miskin. Mereka telah membuat negara ini susah. Jadi Pak Hotman, jangan terfokus kepada Ahok. Terfokuslah kepada kasus yang dilakukan oleh orang-orang ini. Oleh para koruptor-koruptor bangsat ini. Terfokus Pak Hotman. Fokusnya itu kepada koruptor ini. Tolonglah. Nggak cukup cuma hanya nalar tinggi aja. Ya. Perlu juga itu informasi-informasi. Ya. Dan yang paling lucu lagi, Ahok yang betul-betul orang bersih dan jujur Anda sudutkan. Ini berbahaya, Leonman. Ini gara-gara nanti framing Anda, orang yang baik, akan tidak berani lagi bersuara. Akan takut lagi bersuara. Akibat ini, akibat yang framing Anda ini. Ya, hati-hatilah, Leonman, berbicara. Ya, horas sama horas. Awaras sama laida, horas, waras. Saya minta lai Homampar Sutapea harus dalam kasus ini harus independen dan harus jujur. Ya. Jangan Anda yang kebakaran jenggot, Ahok mau berbicara, membuka kasus ini. Ya. Seharusnya Anda itu duduk manis saja, memperhatikan, menganalisa dan memantau. Dan Anda kebakaran jenggot. Ya, jangan-jangan ada dua balik peyek nih. Begitu aja Leko Hotman, ya, waras.